Dan pemirsa, berikut adalah suara dari para korban gagal bayar KSP Indosuria Cipta. Mereka berharap apa yang menjadi milik mereka dapat dikembalikan. Berikut penuturan mereka kepada reporter Pradev Kumar dan juru kamera Amelia Arsiti Ajron. Kerugian keluarga saya ini ya cukup signifikan ya, tapi saya lebih baik saya tidak menyebutkan angkanya. Dari ini tuntutannya nih sebagai korban, bagaimana kira-kira Indosuria harus bersikap? Seharusnya Indosuria itu dari awal itu mesti menjelaskan dana yang disimpan di Indosuria ini larinya kemana. Nah, penjelasan itu belum ada. Jadi kita perlu tahu nih dananya itu kemana. Itu kan pertama yang paling penting. Dengan mengetahui dananya kemana, nah kita bisa ambil keputusan bersama. Kalau memang ada keterbukaan. Nah, kalau misalnya katakanlah, oh saya ada nyangkut di sini. Untuk supaya nyangkutnya ini bisa pengembalian yang masuk akal, seperti apa? Ya kita bisa duduk bersama. Tapi kan nggak ada. Yang kita sesalkan ini nggak ada keterbukaan. Jadi kita ini jadinya pikirannya kan jadi macam-macam. Jadi belum terlihat ada itikat baik ya dari pihak industri. Ya justru karena nggak ada itikat untuk menunjukkan secara terbuka dananya itu ada di mana. Kalau ada itikat menunjukkan itu kan kita bisa memaklumi sebenarnya. Kalau masalah aliansi korban Indonesia kan meminta DP deh Bang. Sebenarnya bagaimana? Karena menurut kita ini kami merasa duitnya ada. Jadi menuntut DP itu ya sesuatu yang sangat-sangat wajar. Kalau tidak ada DP berarti nggak ada itikat untuk mengembalikan. Sesederhana itu aja kok. Jadi kalau ada DP berarti ada itikat mau membalikan. Karena kan kita nggak jelas nih dananya di mana. Kalau dananya misalnya nyangkut di mana, kita ngotot minta DP kan nggak bisa juga. Tapi kan ini kan nggak ada pertanggungjawaban dananya kemana. Sangat-sangat rahasia. Jadi ya kita menganggap berasumsi ini ada dananya. Kalau ada dananya ya kita minta DP. Saya kurang lebih sama istri 2,5. 2,5 ya? Iya. Nah, ini gimana Pak dari korban apa keluarnya sekarang sama pihak Indosuria? Jadi kami mengerti kondisi Indosuria. Secara cash langsung mungkin tidak bisa. Tapi kami minta skema yang benar-benar berpihak. Jadi bukannya diundur sampai sekian tahun, 10 tahun. Dan kita juga semua menuntut adanya down payment. Ya, jadi kalau tidak ada down payment, kita juga tidak bisa terima skema yang kita anggap tidak layak lah untuk kami gitu. Jadi tetap minta ganti rugi dengan DP terlebih dahulu ya? Ini bukan ganti rugi, ini hak kami. Ya, hak kami. Kami tidak menuntut lebih. Ini hak kami hanya menuntut hak kami dikembalikan. Ya, jadi bukannya kami nuntut, bahkan kalau katanya bunga tidak dibayar pun, tidak ada apapun, kami anggap ya sudah. Tapi kami tidak mau terima hak kami itu dicicil-cicil. Waktu kami masukkan uang itu cash kok, cash ya. Nah, jadi kalaupun ini mau dicicil, bagaimana itu harus sesuai, minimal ada DP untuk kami. Itu saja. Kita sih mintanya adalah keterbukaan dari pihak Indosurianya. Jadi kita minta mereka bisa terbuka menunjukkan ke kita laporan keuangan mereka, daftar harta mereka. Karena kalau yang saat ini kan mereka hanya sebatas menyampaikan bahwa mereka akan membayar tanpa menunjukkan kesanggupan mereka untuk membayar itu sejauh mana. Kalau mereka hanya menyampaikan bahwa mereka akan kasih skema sekian tahun tanpa bisa memperlihatkan ke kita berapa banyak kemampuan mereka untuk melaksanakan janji-janji mereka, itu sama aja omong kosong. Kenapa sebagian nasabah juga menginginkan adanya DP, itu juga bentuk keseriusan mereka. Jangan sampai nanti kita hanya sepakat di perdamaian tapi ternyata semuanya kosong. Tidak ada kemampuannya, tidak ada bukti realnya. Nah, kalau sudah ada bukti 50% paling tidak itu kan bisa menenangkan para korban. Para korban sendiri kan juga terdiri dari berbagai macam kalangan. Ada yang pensiunan, ada yang orang sudah berumur, yang mungkin ya kita nggak tahu kalau cicil sekian tahun apakah bisa mereka menerima itu semua sampai di akhir hayatnya mereka, kan begitu. Dan apalagi kita melihat juga bahwa total kerugian ini sangat besar sekali. Dan kayak tadi hari ini juga di sidang hari ini pun, di rapat hari ini pun juga mereka hanya baru menyampaikan opsi perdamaiannya yang terbaru hari ini. Sedangkan kita terima yang tanggal
tanggal 26 kalau tidak salah. Nah, sedangkan mereka sudah menunjukkan yang sekarang tanggal 29. Artinya kita kan juga harus mempelajari lagi apakah sejauh mana yang perbedaan-perbedaan itu. Tidak mungkin kita diterima proposal itu hari ini lalu kita putuskan hari ini juga, kan begitu. Makanya kita minta untuk mereka menunda, dan kita tetap menuntut bahwa mereka untuk menunjukkan laporan keuangannya mereka dulu, sehingga jelas, clear apa yang mereka kemampuan mereka untuk membayar.